Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Al malikul haqqul mubin wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh al mab'utsu lil alamin. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang saya hormati, mikot makani yaitu pelaksanaan haji dan umrah. Apa yang dimaksud dengan mikot makani itu? Mikot yaitu mengambil tempat mikot bagi orang yang melaksanakan haji dan umrah. Adapun mikot yaitu pelaksanaan haji bagi penduduk Mekah atau orang yang sudah sampai ke Mekah sebelum waktu yaitu pelaksanaan mikot. Maka mereka yang sudah sampai ke Mekah itu tempat mengambil mikot mereka itu adalah dari rumah atau tempat tinggal mereka masing-masing. Kalau seandainya ada orang yang tinggal di Mekah, orang yang sudah sampai ke Mekah, lantas mereka keluar yaitu dari Mekah itu untuk mengambil mikot dalam pelaksanaan haji. Apakah haji yang mereka lakukan itu haji tamattu? Apakah haji yang mereka lakukan itu haji qiron? Ataukah haji yang mereka lakukan itu haji ifrad? Kalau seandainya penduduk Mekah keluar dari Mekah itu, lantas mereka mengambil mikotnya dari luar Mekah. Kalau seandainya mereka itu sebelum pelaksanaan wukuf juga belum masuk ke tanah Mekah, atau sesudah masuknya waktu wukuf mereka juga sudah kembali ke Mekah, maka wajiblah bagi mereka itu untuk membayar dam. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang saya hormati, bagi orang yang melaksanakan mikot haji yang yaitu dari rumah mereka masing-masing, kalau dekat mereka itu ke tanah yaitu ke Masjidil Haram, kan ada ibadah yang disunnahkan sebelum kita memakai ihram, namanya solat sunat ihram. Solat sunat ihram itu adalah solat sunat yang dilakukan lebih dahulu baru pelaksanaan ihram. Maka sebelum mereka mengambil mikot, mereka datang dulu ke Masjidil Haram. Di sana mereka itu mengambil 2 rakaat solat sunat ihram. Kemudian setelah melaksanakan solat sunat ihram, barulah mereka itu kembali ke tempat mereka masing-masing atau ke rumah mereka masing-masing. Barulah di sana mereka mengambil mikot yaitu untuk pelaksanaan haji. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang saya hormati, itu mikot pelaksanaan haji bagi penduduk Mekah. Adapun mikot dalam pelaksanaan umrah, yaitu orang yang melaksanakan umrah bagi penduduk Mekah. Bagi penduduk Mekah yang mau melaksanakan umrah itu wajib mereka itu keluar dulu dari tanah haram, yaitu mencari tanah halal. Barulah di sana mereka itu melaksanakan mikotnya umrah. Kalau seandainya mereka itu melaksanakan mikot umrah itu dari rumah mereka masing-masing, maka berdosalah mereka. Untuk membalas yaitu membayar dosa mereka itu, maka diwajibkanlah bagi mereka itu untuk membayar dam. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang saya hormati, adapun tempat yang paling abdul mengambil mikotnya atau mengambil mikot ihramnya yaitu pelaksanaan umrah, yang pertama adalah di Za'ranah. Di Za'ranah itu tempat yang paling afdal yang dianjurkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan dalam buku Hikayat Ajra'i menjelaskan bahwa ada beberapa ratus nabi, ada 300 nabi yang nabi melaksanakan yaitu mikotnya umrah di tempat itu Za'ranah. Maka oleh sebab itu oleh para ulama mengatakan tempat yang paling afdal yang pertama untuk melaksanakan yaitu mikotnya umrah itu di Za'ranah. Berapa jarak Za'ranah itu ke Mekah? Sebahagian ulama mengatakan adalah 12 mil, ada yang mengatakan 8 mil. Kemudian setelah Za'ranah itu tempat yang paling afdal untuk melaksanakan mikotnya umrah, yaitu diantaranya adalah Tan'im. Tan'im itu karena pernah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, karena Siti Aisyah bertanya kepada Rasul,
"Wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dari mana saya mengambil miqatnya umrah?" Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Mengambil miqatlah dari Tan'im." Kemudian Siti Aisyah mengambil miqat dari Tan'im itu dan dibangun di sana yaitu sebuah masjid. Sekarang ini dikenal dengan namanya Masjid Siti Aisyah. Jarak antara yaitu Tan'im itu dengan Mekah menurut para ulama adalah jaraknya adalah 3 mil. Itu miqatnya Siti Aisyah. Maka oleh sebab itu para ulama menjelaskan bahwa tempat miqat yang afdal yang kedua adalah di Tan'im. Kemudian bagi penduduk Mekah yaitu untuk melaksanakan umrah yang paling afdal tempat miqat yang ketiga adalah Hudaybiyah. Antara Hudaybiyah itu dengan yaitu Mekah sama dengan tadi dengan Ja'ranah, yaitu diantaranya adalah antara Hudaybiyah dan Mekah itu adalah 12 mil, dan sebahagian ulama mengatakan yaitu adalah 8 mil. Dan ini adalah 3 tempat bagi penduduk Mekah untuk mengambil miqatnya umrah dalam rangka mereka melaksanakan ihram. Dan di Hudaybiyah itu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam biasa mengambil miqat di tempat itu kalau dia mau melaksanakan umrah. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang saya hormati, ini saja dulu pertemuan kita kali ini. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.